Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, insya Allah ibu akan memberikan pembelajaran hari ini, yaitu keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Dan yang kedua, langkah-langkah yang harus ditempuh supaya kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Baik, keutamaan membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah tajwid, keutamaannya adalah insya Allah kita akan mendapat pahala. Asalkan sebelum membaca Al-Quran itu ditanamkan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara agar kita terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran? Satu-satunya jalan adalah kita harus menguasai ilmu tajwid. Jadi supaya kita terhindar dari membaca Al-Quran harus menguasai ilmu tajwid. Kemudian langkah-langkah yang kita harus lakukan agar terbiasa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid antara lain, 1. Kita harus bangga apabila kita bisa membaca Al-Quran. Maksudnya kenapa kita bangga? Karena yang kita baca itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, sebagai pencipta alam semesta. Kemudian pelajari kaidah-kaidah tajwid. Yang ketiga, tentukan waktunya. Maksudnya di sini tentukan waktunya, umpama membaca Al-Quran setelah sholat maghrib, atau setiap selesai sholat subuh, atau di hari-hari di waktu-waktu yang sesuai dengan kelonggaran kita masing-masing. Jadi itu ditentukan dan harus konsisten, jangan sampai lewat dalam satu hari satu malam itu tidak membaca Al-Quran, artinya secara kontinu. Kemudian berikutnya, membaca Al-Quran itu harus diprogramkan. Maksudnya di sini diprogramkan, umpama dalam setiap membaca Al-Quran mungkin 1 lembar atau 2 lembar atau mungkin setengah juz ataupun 1 juz, itu diprogramkan. Kemudian membaca Al-Quran itu harus cermat. Maksudnya tidak tergesa-gesa, tidak harus mengejar target, harus selesai pada saat itu, hanya membacanya tergesa-gesa. Kemudian terapkan kaidah ilmu tajwid dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, buatlah catatan apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan pada guru-guru ataupun pada guru ngaji atau pada guru-guru di sekolah ataupun pada yang bisa kita tempati untuk bertanya. Itulah anak-anakku sekalian yang ibu bisa sampaikan pada hari ini, semoga manfaat. Dan terakhir ibu kasih tugas. Yang pertama, 1. Bagaimana cara agar terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran. Kedua, tulislah langkah-langkah yang harus ditempuh agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itulah anak-anakku sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.